Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eka Hadisa Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas akidah akhlak. Dosen pengampu Dr. Saripudin MPDI dan Prodi PGMI. Latar belakang, sholat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tiang agama yang wajib ditegakkan oleh setiap muslim. Kewajiban sholat 5 waktu telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, realitanya menunjukkan bahwa masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat, baik karena kesibukan dunia, kelalaian, atau kurangnya pemahaman agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami dosa meninggalkan sholat dan konsekuensinya menurut agama Islam. Pengertian sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Secara etimologis atau bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah yang berarti doa. Sedangkan secara terminologis istilah syariat, sholat adalah serangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dalil kewajiban sholat. 1. Dalil Al-Quran. Sholat disebut lebih dari 70 kali dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini. Di antaranya Quran Surat An-Nisa ayat 103 dan Quran Surat Thaha ayat 14. 2. Dalil dari hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, antara seseorang dan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama Hanbali yang menyatakan bahwa meninggalkan sholat secara sengaja bisa menyebabkan kekafiran. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sungai jernih yang mengalir di depan rumah seseorang, dan dia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari. Apakah menurut kalian masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab tidak. Nabi pun bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. 3. Ijma, ulama dan pandangan mazhab. Dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Hudamah Hanbali disebutkan, kaum muslimin telah sepakat atas kewajiban sholat 5 waktu. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Barang siapa mengingkarinya, maka ia kafir dan keluar dari Islam. Dalam kitab Al-Majmu karya Imam Nawawi Syafi'i, sholat adalah ibadah paling penting dalam Islam setelah syahadat. Barang siapa yang meninggalkan tanpa uzur, maka ia berdosa besar dan wajib diqadha, serta harus bertaubat. C. Dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat merupakan dosa besar dalam Islam dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berat. Sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi setiap muslim yang telah balik, berakal, dan tidak memiliki uzur syar'i. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya telah melakukan dosa besar yang dapat mengundang murka Allah. Bahkan Islam bisa mengeluarkannya dari Islam menurut sebagian ulama. D. Hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat merupakan pelanggaran yang sangat serius dalam syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu muslim. Dan siapa yang meninggalkannya tanpa uzur syar'i, maka ia telah melakukan dosa besar. Namun dalam hal hukum yang orang meninggalkan sholat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam menentukan apakah ia masih dianggap muslim atau telah keluar dari Islam, yaitu murtad. Kesimpulan, salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama dan menjadi tiang penyangga agama. Kewajibannya ditegaskan secara jelas dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta ijma ulama. Oleh karena itu, meninggalkan salat tanpa uzur syar'i merupakan dosa besar yang sangat serius. Bahkan sebagian ulama menghukumi pelakunya sebagai kafir. Dalam pandangan mayoritas ulama, orang yang meninggalkan salat karena malas tetap dianggap muslim. Namun ia termasuk dalam golongan orang fasik dan berdosa besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.